Setelah tahun lalu absen rilis flagship premium di kelas harga 10 jutaan, Xiaomi Indonesia kali ini kembali menghadirkan salah satu flagship terbaiknya yang diluncurkan secara global melalui Xiaomi 14. Bawa setup kamera Leica yang jauh lebih powerful, tetap dalam dimensi yang lebih kompak. Tahun ini varian Pro memang tidak tersedia secara global, namun kedua varian membawa setup kamera yang lebih identik, sehingga pengguna Xiaomi 14 tetap bisa merasakan pengalaman menggunakan kamera Leica yang optimal lewat 3 sensor 50 megapiksel. Tak hanya kamera, aspek spesifikasi lainnya pun tergolong menggoda untuk segmen harganya. Secara keseluruhan, Xiaomi 14 hadir sebagai flagship dengan paket komplit yang menjanjikan. Sebuah smartphone premium memberikan pengalaman fotografi kelas lanjut dalam performa yang memuaskan, tentunya dalam banderol harga yang juga premium. Pertama kali melihat Xiaomi 14 di internet, menurut kami secara desain terlihat biasa saja. Ketika dirilis global, warna jade green terlihat menggoda. Namun setelah melihat 3 varian warna yang hadir resmi di Indonesia, nyatanya cukup premium dan justru warna putih dan hitamnya lebih memikat. Modul kamera belakangnya memang terlihat besar, namun masih relatif sleek, tidak begitu menonjol, masih stabil saat diletakkan di atas meja. Dan teks Leica membuatnya terlihat premium. Material bodinya juga premium, kaca di belakang, metal di bagian sisi, serta Gorilla Glass Victus di sisi depan. Bobotnya terasa pas, solid dalam genggaman dengan ketebalan 8,3 mm. Apakah licin? Menurut kami masih tergolong nyaman di telapak tangan saya yang lebih sering berkeringat, tidak selicin. Semisal Vivo V30 Pro, warna putihnya terlihat mewah, tetapi varian warna hitamnya punya nilai elegan tersendiri karena permukaan bodi belakang mate serta sisi samping yang juga dibuat gelap, membuatnya lebih tidak mudah kotor. Xiaomi 14 tampil dalam desain yang premium dengan material solid dan in-hand feel yang terasa mantap dalam genggaman, juga sudah tahan air dengan sertifikasi IP68. Dimensinya yang tergolong kompak juga bisa menjadi salah satu alternatif terbaik saat ini, meski sejatinya tidak lebih kecil dari Galaxy S24 standar atau Zenfone 10. Meski dimensinya tergolong kompak, dimensi layar Xiaomi 14 bisa dibilang cukup besar di 6,36 inci. Hal tersebut berkat keempat sisi bezelnya yang dibuat sama tipis. Permukaannya sendiri dibuat flat, dengan in-display fingerprint sensor yang tergolong reliabel. Panel layar Xiaomi 14 beresolusi 1200 piksel alias lebih tinggi dari Full HD, mendukung warna 12 bit, 68 miliar warna, serta LTPO dengan refresh rate adaptif 1-120 Hz alias lebih hemat daya. Kecerahan maksimumnya mencapai 3000 nits untuk konten HDR dan tentunya sudah sangat nyaman untuk penggunaan luar ruangan. Untuk kesehatan mata, Xiaomi 14 sudah membawa 3 sertifikasi dari TÜV Rheinland untuk mengurangi emisi cahaya biru, flicker-free, dan circadian-friendly agar tidak mempengaruhi kualitas tidur. Xiaomi juga mengkalibrasi layar smartphone ini agar bisa menampilkan warna yang vibrant sekaligus akurat. Overall, layar Xiaomi 14 terasa sangat memuaskan untuk disentuh dan dipandang. Kombinasi resolusi layar tinggi, panel yang responsif, dengan vibration motor presisi standar flagship, serta tingkat kecerahan yang maksimal. Dimensinya juga sudah cukup lebar untuk streaming serial favorit dan masih nyaman untuk multitasking sekalipun. Membawa desain modul kamera belakang yang terlihat cukup besar, setup kamera Xiaomi 14 bisa dibilang superior. Ketiga sensornya sama-sama beresolusi 50 megapiksel dengan sensor utama OmniVision yang dibuat eksklusif, yakni seri OVX 9000 Light Fusion 900.
Dimensinya sangat besar, mencapai 1,31 inci dengan diafragma 1,6 OIS dan laser AF. Dua sensor lainnya menggunakan ISO CEL-JN1, satu dalam bentuk ultra-wide 14 mm, 2,2 tanpa autofokus, satu lagi berjenis telefoto 75 mm dengan OIS dan pembesaran default 3,2 kali. Menggunakan lensa Sumilux dari Leica, mampu reduksi flare dengan 2 ton warna default dari Leica yakni Authentic, warna lebih netral, dan Vibrant, sedikit lebih saturated. Belum berjenis periskop, memang, tetapi diafragma dan dimensi sensornya yang besar bisa hasilkan kualitas yang masih bersaing. Plus, jenisnya sendiri adalah floating telephoto lens. Membawa benefit bisa fokus dalam jarak sedekat 10 cm, jadi bisa berfungsi seperti kamera makro. Uniknya, walaupun dipasarkan sebagai sensor 3,2 kali, sejatinya saat berpindah zoom ke 2,6 kali, sudah bisa mengaktifkan telefotonya. Fitur kameranya sendiri cukup banyak, termasuk watermark eksklusif Leica yang bisa ditambahkan baik dari aplikasi kamera maupun setelah foto diambil dari editor foto bawaan. Mode manual tentunya ada, dan menariknya bisa ditambah semacam preset warna Leica yang kemudian bisa di-adjust sesuai selera. Xiaomi 14 menjadi salah satu smartphone pertama yang hadir dengan tampilan antarmuka HyperOS terbaru menggantikan MIUI. Overall memang tidak begitu banyak perbedaan. Yang paling terlihat adalah kustomisasi lock screen serta bagian menu pintasan cepat dan notifikasi yang kini hanya ada opsi terpisah dengan desain lebih segar, sekaligus sedikit mirip iOS. Menjalankan Android 14, Xiaomi 14 dijanjikan bakal mendapat 4 tahun pembaruan OS dan 5 tahun pembaruan keamanan. Tidak banyak gimmick AI yang digemborkan, meski sejatinya juga sudah ada di berbagai fitur bawaan, termasuk editor foto yang bisa menghapus objek dan lainnya secara cukup akurat dan instan. Pada sektor audio, Xiaomi 14 dibekali speaker stereo yang terdengar cukup seimbang baik dari earpiece maupun speaker bawah, dengan kualitas yang sangat baik untuk dimensi perangkatnya. Nah, walaupun di sisi atas terlihat kosong, kamu tetap bisa mengaktifkan perangkat elektronik rumah seperti AC dan TV. Karena IR Blaster disematkan secara tersembunyi pada modul kamera belakang. Menjalankan chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 dengan kombinasi RAM 12GB LPDDR5X dan penyimpanan internal 256GB UFS 4.0 tentu membuat performa Xiaomi 14 sangat gegas untuk penggunaan sehari-hari. Mulai dari multitasking sampai kecepatan untuk memproses hasil jepretan kamera, semuanya terasa instan. Namun, seperti pada angka yang terlihat di atas, mungkin kapasitas penyimpanannya bakal terasa sedikit kurang untuk sebagian orang yang ingin menyimpan banyak file secara offline. Dan sama seperti kebanyakan smartphone compact pada umumnya dengan ruang terbatas, suhu bodi Xiaomi 14 tergolong mudah panas ketika digunakan secara intensif. Kalau dipakai akses aplikasi standar seperti media sosial, tidak mudah hangat seperti misal Galaxy S24 Exynos. Namun saat digunakan untuk bermain game berat menggunakan jaringan seluler atau mengakses kamera non-stop saat sedang hunting foto siang hari, bodinya bisa terasa cukup panas. Masih cukup wajar, walau bisa cukup mengganggu. Meski baterai Xiaomi 14 hanya 4.610 mAh, smartphone ini bisa saya gunakan seharian penuh dengan penggunaan yang cenderung intensif, secara otomatis lebih sering mengaktifkan kamera berkat hasilnya yang memuaskan. Dengan penggunaan lebih ringan atau memanfaatkan mode hemat daya, tentu bisa lebih lama hingga keesokan harinya.
Performa baterai smartphone flagship Xiaomi 1 ini sangat comparable dengan flagship lain berbaterai 5000 mAh, jadi tak perlu khawatir kehabisan daya. Yang lebih menyenangkan lagi, Xiaomi bisa berikan teknologi fast charging 90 watt. Umumnya, flagship kompak memiliki kecepatan isi daya yang sedikit lebih lambat, dengan komponen pelindung khusus mengisi daya 15 menit dan mengaktifkan kecepatan isi daya maksimal lewat menu settings. Dari hampir habis daya, bisa mencapai hampir 60%. Lalu 30 menit sudah bisa melebihi 90% dan bakal terisi penuh dengan tambahan waktu kurang lebih 10 menit. Kombinasi yang menyenangkan. Bahkan untuk pengisian daya nirkabelnya bisa sampai 50 watt dan tentunya mendukung reverse wireless charging 10 watt yang sangat berguna untuk mengisi perangkat wearables seperti smartwatch ketika bepergian, sehingga tak perlu membawa terlalu banyak charger. Overall, untuk sektor baterai dan pengisian daya, Xiaomi 14 tergolong memuaskan. Selain isu panas yang saya alami di skenario tertentu, smartphone ini bisa memberikan pengalaman flagship yang memuaskan. Desain yang nyaman dalam genggaman, 3 sensor kamera Leica di belakang, bahkan kamera selfie yang juga bisa diandalkan. Diimbangi dengan performa kencang, pengisian daya instan, dan layar yang cerah serta vibrant menjadi poin menarik dari Xiaomi 14. Memang, harganya terasa sangat mahal untuk sebuah smartphone Xiaomi. Namun untuk semua fitur dan kualitas yang ditawarkan masih sangat layak dijadikan pilihan terbaik di kelasnya.